Kita akan berbicara mengenai sebuah pengobatan dan berbagai macam penyakit sudah semakin menghantui masyarakat Indonesia tentunya, dan berbagai macam pengobatan sudah banyak kita ketahui. Salah satu pengobatan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengobatan homeopati. Dan pengobatan homeopati kali ini kita akan berbicara mengenai penghalang dari kesembuhan. Untuk itu kita langsung bertemu dengan narasumber saya, Bapak Haji Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ibrahim, kita akan berbicara mengenai homeopati ini ya. Baik. Sedikit kita akan membahas mengenai apa sebenarnya ini pengobatan homeopati. Kita langsung serahkan ke Pak Ibrahim. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali kita bertemu dalam acara pengobatan alternatif. Dan pada malam hari ini saya akan menyambung pembicaraan kita, yaitu berkaitan dengan kenapa penyakit susah sembuh atau penghalang-penghalang kesembuhan itu apa. Waktu itu saya sudah bicarakan satu, namun sebagaimana biasa Pak Iwan, sebelum kita masuk kepada tema kita hari ini ya. Tema kita hari ini, saya ingin memperbaharui kembali ingatan kita kepada homeopati itu apa, karena banyak yang masih bertanya-tanya. Banyak juga mungkin penonton-penonton yang belum kemarin menyaksikan Pak Ibrahim ya. Baik, mungkin juga ada pendatang baru gitu. Jadi homeopati adalah satu bentuk pengobatan alternatif dengan mencocokkan gejala-gejala yang ada pada si pasien, baik gejala-gejala fisik ataupun gejala-gejala non-fisik, dengan obat-obat yang ada dalam homeopati. Jadi obat-obat dalam homeopati itu dia ada gejala-gejala seperti gejala-gejala orang sakit. Karena obat homeopati itu dulu ketika membuat obat homeopati itu diuji kaji kepada manusia sehat. Waktu diracik awalnya itu Pak Ibrahim jadi sebelum jadi obat, dites dulu kepada orang sehat. Ketika diberikan obat itu dalam bentuk fisik kepada orang sehat, kemudian dimakannya berterusan, akan datang gejala-gejala begini. Jadi semua gejala-gejala ini akan dituliskan. Kemudian dirubah bentuk obat tadi dari fisik kepada metafisik, diberikan kepada orang yang sama, maka gejala tadi hilang. Jadi dicocokkan jadi cocokkan, disesuaikan gejala-gejala yang ada pada si pasien secara kolektif, secara lengkap, baik fisik ataupun gejala non-fisik, dan ini disesuaikan dengan obat yang ada. Ketika dia bersesuaian, maka dengan izin Allah penyakit itu akan sembuh. Dan dalam homeopati mengobat penyakit itu secara spesifik. Jadi teliti dan terlalu detail gitu. Jadi akan satu persatu dirinci sangat jelas sekali Pak Ibrahim. Ya betul, saya contohkan demam Contoh, apabila seseorang datang demam kepada kita, kita akan konsultasi, kita akan rasakan di dahi atau di badannya itu panas, demam panas. Itu gejala awam sama semua ya, panas demam gitu ya. Jadi gejala panas, kalau panasnya itu berlebihan, itu ada satu obat lain. Tetapi kalau panasnya itu sedang-sedang saja, ya obatnya berbeda. Gitu. Tapi kalau panas, dia ingin minum air. Ada obat lain juga. Ada orang demam panas, dia nggak mau minum air. Sama sekali obatnya juga berbeda. Jadi dalam homeopati itu spesifik. Jadi obatnya benar-benar terinci, tepat kesasaran apa penyakitnya itu Pak Dan Ibrahim? dalam untuk demam saja, obat itu berbagai-bagai gitu. Itu satu penyakit demam, bagaimana dengan jantung, asma, dan yang lain ya? Penyakit yang lain, apalagi yang dinamakan penyakit kronis gitu. Satu penyakit demam saja obatnya berbeda, dan tiap orang juga makannya berbeda. Betul. Nah itu dia, kenapa Pak SBM menyebutkan sangat terinci dan sangat detail sekali. Betul. Kita lanjut Pak Ibrahim, silakan. Jadi itulah homeopati, dia mengkonsultasikan, kita konsultasikan dulu si pasien, kita ambil semua gejala-gejala yang ada di pasien itu, dan kita cocokkan dengan obat yang ada. Karena tugas kita ialah menghilangkan gejala-gejala tersebut. Baik gejala fisik ataupun gejala non-fisik. Jadi selama gejala itu sudah tidak ada, sudah hilang, orang itu akan bergembira dan dia akan sehat gitu. Sehat dirasakan ketika gejala-gejala sama sekali hilang. Jadi itu sekadar pengenalan homeopati. Kemudian kita kembali kepada tema kita malam hari ini, yaitu kenapa penyakit itu susah sembuh.
betul. Atau apa penghalang-penghalang kepada kesembuhan itu? Kadang-kadang kita mau sembuh tapi banyak sekali yang menghalangi, Pak Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu saya sudah memberikan satu atau dua, yaitu salah diagnosa dan salah obat. Salah diagnosa dan salah obat. Salah diagnosa dan salah obat. Meskipun sebenarnya dia sudah datang ke tempat yang benar, contohnya dia melakukan hasil lab atau bagaimanapun, tapi ternyata obatnya salah begitu, Dokter? Iya, karena diagnosa itu bergantung kepada orang yang mendiagnosa tersebut. Kalau pengetahuan orang yang mendiagnosa itu hanya kepada masalah penyakit-penyakit fisik, maka konsultasinya itu semua berkaitan dengan fisik. Oke, dalam bentuk hasil lab, cek darah. Kemudian diperiksa, kalau tidak diketemukan atau untuk mengkonfirmkan itu harus dicek darah, dibawa ke lab itu, maka diketemukanlah. Ada hasil secara saintifik gitu. Apa yang ditemukan secara hasil saintifik itu, maka itulah yang diobati. Okay. Walaupun gejala-gejala itu sebenarnya tidak kena mengena dengan yang ditemukan. Saya 2 hari yang lalu. Banyak kasus yang begitu, Pak Ibrahim. 2 hari yang lalu di Pekanbaru. Itu ada 3 hari yang lalu pasien itu perempuan itu datang dari Kampar. Dia sudah 3 bulan penyakitnya pusing. 3 bulan sudah pusing? Ya, mau bangun, mau bisa tumbang, harus dipapah, dipegang atau berpegang atau ditepapah gitu. Jadi sudah pergi cek lab ke laboratorium, sudah pergi ke satu rumah sakit terkenal di Pekanbaru dan dinyatakan dan sudah diobat 3 bulan. Yang ditemukan di situ hanya kolesterol yang agak tinggi. Jadi dari hasil darah terlihat kolesterolnya tinggi. Kolesterol agak tinggi, tetapi tidak tinggi sebagaimana yang menjadi gejala-gejala kepada orang yang ada kolesterol. Artinya berarti sedikit sebenarnya. Ya, di atas rata-rata sedikit. Dan itu sudah diberikan obat kolesterol selama 3 bulan. Kolesterol sudah turun, sudah normal. Tetapi yang gejala sama sekali tidak, jangankan hilang, tidak berkurang. Tidak ada kurang sama sekali. Dan selama 3 bulan sudah makan obat kolesterol, tapi tidak berkurang. Ketika datang kepada saya dengar semua cerita-cerita tersebut. Kemudian saya bilang kepada suaminya, istri bapak ini yang dikeluhkannya sekarang ini tidak ada kena-mengena langsung dengan kolesterol yang ada pada dia. Bahkan sekarang kolesterol itu malah sudah normal. Tapi pusing itu tak hilang-hilang. Pusing tak hilang-hilang. Jadi bagaimana Pak katanya? Saya bilang ini penyakit sekarang ini ada 2. Satu fisik, satu lagi metafisik. Ya, jadi saya bilang untuk istri bapak ini perawatannya kalau di Al-Jawad harus saya bekam ruqyahkan selain daripada saya berikan obat gitu. Berarti secara fisik batinnya juga harus ada diobati. Ya, ketika saya bekam ruqyahkan itu ada beberapa orang bersamanya itu dia muntah. Oh, jadi ketika pertama kali dibekam ruqyah ketika pertama kali dibekam dia muntah, kemudian panas satu kepala. Gitu. Dan ketika yang kedua itu pusing itu sudah kurang. Pusing sudah berkurang, saya ruqyah lagi sekali, sudah ruqyah yang sekali lagi belum datang lagi, saya sudah ke sini. Jadi itu kita harus mengkonsultasi dengan jelas. Nah, ini diagnosa yang kadang-kadang pemirsa Batok TV ya, di Pak Ibrahim ini sangat detail sekali diagnosa dilakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan sampai detail pasien harus menjelaskan dari awal penyakitnya seperti apa begitu ya Pak Ibrahim. Kalau informasi yang diberikan oleh pasien salah, nanti pengobatannya jadi salah. Obatnya akan salah. Jadi harus sangat terbuka, harus jujur sekali dengan ketua Pak Ibrahim ini ya. Harus curhatlah dalam bahasa kitanya lah gitu. Harus jujur. Kadang-kadang si pasien dia malu kan. Dibawa oleh istrinya berobat, suami ini kan kadang-kadang gengsinya itu tinggi. So, istri menampak suami ini sakit, perlu diobati, dibawa, dia nggak mau menceritakan yang sebenarnya saya sehat Pak katanya. Tapi istri-istrinya keluar dulu akhirnya curhat makin panjang. Jadi ketika istri keluar barulah kita congkel satu-satu keluar. Maka kita akan mengobati berdasarkan keluhan-keluhan tadi. Apabila keluhan-keluhan tadi sudah hilang, ya orang itu sudah gembira, dia sudah sehat. Pak Ibrahim, kalau banyak kasus yang terjadi misalnya sakitnya tidak hanya satu. Jadi yang dicek itu dari awal sebelum sakit yang pertama, sebelum yang pertama atau bagaimana nih Pak Ibrahim? Kita harus mengkonsultasi si pasien itu, yang kita konsultasi itu tubuh dia itu. Artinya apa yang ada dalam kehidupan dia selama ini. Maka konsultasi itu harus berawal daripada awal kehidupannya juga. Atau dari awal berubahnya sistem atau penyakit yang ada dalam tubuh. Berarti berapa lama Pak Ibrahim mendiagnosa dan berbicara? Bergantung Pak Iwan. Dulu kan pernah ada seorang perempuan menelepon ke sini. Saya nggak bawa kartunya itu. Kan ada katanya dia datang sembelit. Rupanya ibu itu dia datang ke klinik saya di Pekanbaru. Jadi dikonsultasi dalam telepon. Yang dikonsultasi kepada saya sembelit, susah berak gitu. Padahal masalahnya itu jauh lebih daripada hanya sekedar susah berak.
Karena informasi yang diberikan itu kita tanya ada enggak gejala-gejala lain, bilang enggak, kita berikanlah obat untuk sembelit. Oke. Makanya Padahal banyak sebelum ada juga kasus-kasus yang lain gitu ya. banyak ceritanya itu sangat panjang sehingga satu kartu itu penuh. Nanti mungkin saya bawakan kartu itu ke sini. Nah, ini kenapa kita bilang di Pak Ibrahim ini harus penting curhatnya itu ya. Jadi kita menjelaskan Ya. diagnosa dari jelas dari awal Benar. kasus sakitnya seperti Benar. apa. Oke. Jadi kalau salah diagnosa, maka obat yang diberikan salah. Itu. Jadi yang kedua pula, kalau kita lihat orang pergi kepada bukan medis, Oke. itu atau ke dukun dan segala macam itu, biasanya itu cenderung, kecenderungan mereka itu ialah kepada penyakit-penyakit katakanlah terlangkahlah, dibuat orang lah, orang betul, dengki lah gitu, kadang-kadang tanpa usul periksa yang jelas gitu. Dan kadang-kadang tidak menggunakan logika yang kita juga tidak bisa terima kadang-kadang. Iya, kadang-kadang tidak kena mengena itu Betul. yang dirasakan dengan informasi yang diberikan kepada si pasien gitu. Dan kadang-kadang malah ditakut-takuti. Betul. Gitu. Dan ada juga dalam bentuk yang mungkin katakanlah nasihat atau usulan. Kadang-kadang kawan sakit, yang kawan ini simpati dengan orang sakit. Dia sendawa-sendawa, dia sering kentut, bilangnya kamu ni masuk angin nih katanya. Oke. Kamu makan minum air jahe katanya gitu. Contoh lah. Betul. Nah, padahal kawan tu ada masalah gastrik atau sakit mah. Sakit mah. Bukan Ketika hanya masuk angin dikonsumsi, biasa ya. ketika dikonsumsinya jahe tersebut, malah perutnya jadi tambah tegang dan sakit. Karena apa? Mendengarkan nasihat kawan tadi. Informasi yang setengah kadang-kadang bukan menyelesaikan malah makin jadi masalah. Ya, bahkan informasi yang penuh pun belum tentu sesuatu yang baik untuk orang lain itu baik untuk kita. Bisa jadi malah musibah buat Ya, Pak Ibrahim, betul. Seperti yang itu. Oke. Jadi selain salah diagnosa, apalagi hal-hal yang menghalangi dari kesembuhan? Oke, pemirsa sekalian, yang kedua, penghalang kesembuhan atau penyakit itu susah sembuh ialah karena seseorang itu salah dalam menggantungkan harapan. Oke. Setiap pasien punya harapan. Salah dalam menggantungkan harapan untuk sembuh. Oke. Banyaknya mereka menggantungkan harapannya kepada kepakaran seorang dokter, kepada besarnya rumah sakit, kepada jauhnya pergi berobat. Okay? Artinya sudah salah meletakkan kesembuhan tadi bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan kesembuhan kepada kepakaran seseorang hamba Allah. Melihat siapa sosoknya itu. Ya, itu. Jadi dalam berobat kita jangan sampai kita salah dalam meletakkan keyakinan dan keinginan untuk sembuh tersebut. Harus jelas kesembuhan adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia siapapun dia, bagaimana pakar pun dia, berapa banyak titel pun dia tidak ada kuasa untuk menyembuhkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahawa untuk menciptakan seekor nyamuk pun manusia tidak mampu. Jangan seekor nyamuk, satu sayap nyamuk pun manusia tidak mampu. Jadi kesembuhan harus digantungkan kepada Allah. Dan hanya Allah yang boleh menyembuhkan. Nah, ini salah dalam meletakkan harapan untuk sembuh. Banyak. Jadi bila seseorang yang sakit mengharapkan kesembuhan, meletakkan harapannya kepada seorang katakanlah pakar, Allah kata, kamu kemanakan? Yang memberi kesehatan kepada kamu selama ini. Dilupakan. Jadi ketika seseorang menggantungkan harapan kepada selain Allah, Allah akan membiarkan dia hanyut dengan harapannya tersebut. Tetapi seseorang yang menggantung harapan kepada Allah, Allah akan penuhi keperluan-keperluannya, akan beri kesembuhan dalam penyakit-penyakit yang ada. Ini banyak berlaku. Dan zaman sekarang adalah zaman krisis kepercayaan ini. Sangat-sangat banyak. Seseorang salah dalam meletakkan harapan untuk sembuh. Kadang-kadang terlalu percaya sama satu hal yang melupakan itu dia. Ya, Pak? Iya, makanya saya datang ke sini, di antaranya saya memberitahu kembali, kita harus kembali kepada jalan yang betul. Dalam segala hal termasuk kesembuhan daripada penyakit. Dalam ayat Al-Quran itu banyak disebutkan. Ketika Nabi Ibrahim sakit, dia berkata, Allah lah yang menyembuhkanku. Disebut dalam Al-Quran. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu ayat Quran. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan, kata Nabi Ibrahim. Jadi bukan karena orangnya, bukan karena rumah sakitnya. Itu yang kadang-kadang manusia itu tidak lebih daripada ikhtiar. Ada telepon. Oke, kita akan tahan sebentar Pak Ibrahim. Kita akan langsung buka penelpon kita di 46218 untuk kalian bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bapak Ibu, Anda sudah bergabung bersama kami di Ruang Alternatif.
Halo, selamat malam. Bapak, Ibu. Halo. Oke, tampaknya terputus Pak Ibrahim. Ya, Kita ingatkan kita kembali untuk teruskan. Anda yang bergabung bersama kami, silakan langsung gunakan line interaktif di 462218. Kita lanjut Pak Ibrahim. Baik. Jadi ketika Nabi Ibrahim sakit, Allah yang menyembuhkanku katanya. Okey. Dalam ayat lain yang lebih sopan lagi kita lihat bagaimana Nabi Ayub ketika dia sakit. Allah berfirman dalam Al-Quran, Anni massadiyad durru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, aku sedang ditimpa kesusahan, sedangkan engkau ya Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Kita jawab. Oke, sebelum kita lanjutkan Pak Ibrahim di 4018 kembali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Halo, Anda sudah bergabung bersama kami di Ruang Alternatif. Selamat malam Bapak. Oke, tampaknya masih terputus kembali Pak Ibrahim, Pak, karena ada gangguan cuaca mungkin ini ya. Anda ingin bergabung sekali lagi langsung di 4618. Kita lanjutkan, silakan Bapak. Baik. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia, dokter, pakar, spesialis bagaimanapun dia hanya sebagai ikhtiar. Hanya sebagai perantara. Sebagai perantara dan hanya yang dilakukan tidak lebih daripada ikhtiar. Terus? Namun ikhtiar ini pun harus maksimal, kan begitu. Nah, jadi harus keyakinan kita letakkan di dalam diri kita bahawa yang menyembuhkan itu Allah, dan bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit ini tidak susah. Allah itu salah satu sifatnya Maha Penyembuh. Nah, Kalau jadi Allah berkehendak untuk sembuh, pasti kalau insya Allah, diminta kepada Allah kesembuhan, pasti Allah akan beri. Oke, sudah ada yang bergabung Pak Ibrahim di 4618. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa ini, Bu? Dengan Ibu Intan, Pak, dari Batam Center. Ibu Intan, Batam Center, Ibu. Ya, silakan Ibu Intan, pertanyaan Anda. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, saya berumur 43 tahun. Ya. Oke. Ya, sudah menikah selama lebih dari 17 tahun, tapi sampai sekarang belum dikarunia anak. Oke. Ya, saya sudah mencoba kemana-mana berobat, tapi memang Allah mungkin belum memberi kepada saya kepercayaan. Saya sebenarnya sudah ikhlas. Oke. Secara fisik saya sepertinya sehat, Bapak. Ya. Cuman ketika belakangan ini, ya ketika mau memasuki bulan puasa, saya itu merasakan di tangan, kedua belah tangan saya ini seperti semutan terus, Pak. Oke. Semutan. Jadi ya kesemutan, kaku. Saya coba cek ke dokter kolesterol mungkin atau asam urat, tetapi normal-normal saja. Kemudian kemarin baru dokter rumah sakit kantor saya memberitahu bahwa saya mengidap osteoporosis. Osteoporosis Ibu Sehingga ya? ada penyempitan di pembuluh darah di tulang belakang. Oke. Itu yang menghalangi darahnya ke kedua jari tangan saya gitu, Pak. Oke. Nah, kemudian saya juga beberapa waktu yang lalu divonis ya mempunyai kista di dua sel telur saya. Ya. Saya sudah mencoba ke alternatif, cuman minum jamu-jamu aja, Pak. Alhamdulillah memang sekarang sudah hilang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Ustadz. Mohon diberitahu saya ingin sembuh, Pak Ustadz. Oke, insya Allah Bu Intan ya. Oke, baik. Ada yang bertanya Pak Ibrahim sebelumnya? Jadi maksud Ibu, Tangan kesemutan ini Bu Intan ya? Iya, betul, yang Oke. kesemutan itu, iya. baik Bu. Waktu Ibu disahkan ada penyempitan pembuluh darah di tulang belakang itu, bahagiannya di mana Bu? Di punggung belakang, Bapak. Di punggung? Iya. Di punggung ya, bukan di Iya. kuduk ya? Tulang vertebrata gitu, Pak. Punggung ya Bu ya? Ada disebutkan tak L berapa, T berapa segala macam? Tidak disebutkan itu, Pak. Tapi di punggung? Iya. Bukan di atas kuduk? Bukan. Artinya di tengah-tengah tulang belakang itu? Iya, betul. Okey. Gini Bu, kalau disebabkan ada sumbatan atau sisi saraf yang terganggu di tulang belakang yang berakibat ke tangan, itu adalah yang di bahagian atas. Kalau sekiranya di bahagian tengah ke bawah itu akibatnya ke bahagian tengah badan juga. Karena ruas tulang belakang itu ada 12. 12 ya. Okey. Jadi di setiap ada 32 ruas semua sampai ke bawah lah. Tapi yang di tengah itu ada 12. Jadi ketika yang terganggu di setiap celah tulang belakang itu keluar saraf. Oke. Saraf tersebut gunanya untuk
memberi pengaruh kepada sistem-sistem tubuh. Itu menyalurkan ke berbagai macam. Mengontrol sistem tubuh kita. Jadi kalau yang untuk tangan ini dia berada di bahagian atas di sini. Dia tidak boleh berada di belakang tapi lalu itu mengakibatkan tangan ibu kebas, tidak. Kalau ada di belakang dia akan pergi kebasnya ke perut karena ke situ salurannya. Jadi itu kurang tepat itu Bu ya. Jadi Ibu bisa datang ke klinik saya nanti ke Al-Jawad, nanti kita konsultasi ulang balik. Kita dari awal. Jadi kasus awal we have to start from the beginning. Gitu. Siap-siap untuk curhat nanti Bu Intan ya kalau ketemu Pak Ibrahim. Baik. Jadi ini satu kesalahan, nampak jelas kan? Salah diagnosa. Pengobatan juga itu bisa berbeda. mungkin juga karena mungkin kadang-kadang bila nggak ada alasan lagi yang dikemukakan, maka diberikan, oh ibu ini kebas sebab ini ada terganggunya di tengah tulang belakang. Tengah tulang belakang nggak ada kaitan ke tangan. Yang ada kaitan dari sini, dari tengah, dari atas ini. Kalau di atas ke tangan, tapi kalau ke belakang berarti harusnya ke perut. Saya ada pasien saya dulu, dia itu anak muda bawa motor kencang-kencang itu, ditabraknya tiang listrik itu, patah tulang belakang di sini. Dari sini ke bawah itu lumpuh. Tapi tangan masih bisa angkat telepon, masih bisa pegang, masih bisa minum, masih bisa makan. Karena apa? Yang patah itu di tengah, di bawah daripada ini kan. Yang dah patah itu dah terputus hubungan. Jadi maka saraf yang kontrol ke bawah itu sudah enggak berjalan dengan baik. Tapi tangan dan kepala masih tangan bisa, masih, kan masih rasa masih ini. Tapi kaki enggak, kita kapak pun enggak terasa kaki itu. Ini salah satu, baru kita bahas tadi Pak Ibrahim sedikit. Ini salah di antara salah diagnosa. Jadi bila salah akan diberikan nanti pengarahan mungkin obat. Kalau obat yang salah juga, maka penyakit tidak sembuh. Ini banyak banyak berlaku begitu. Seperti yang saya lalui itu sangat-sangat banyak. Saya sebagian sudah saya sebutkan di sini juga. Betul. Baru kita cerita sedikit Pak Ibrahim sudah ada contoh langsung kita bisa buktikan ya. Baik. Di 4018 kembali di belakang Ibu Intan yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Halo. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Said. Pak Said, di mana Pak Said? Di Orchid. Di Orchid? Pak. Silakan Pak Said, pertanyaan Anda. Saya penderita diabetes Pak. Diabetes. Sudah berapa lama Pak? Udah mungkin kisaran 15 tahun Pak. 15 tahun. Okay. Jadi itu dampaknya mungkin bisa dibilang sistemik gitu Pak ya. Terus yang paling saya rasakan yang sampai sekarang sudah berkali di RSDM dan rumah sakit Sarjito itu ditindak dengan laser itu Pak. Tapi dengan laser itu konon mereka bilang kalau ini sudah optimal secara medis. Nah, sehingga barangkali dengan medis yang selain mata juga banyak Pak ya, yang saya bilang sistemik tadi banyak juga apa mungkin bisa ditindaklanjuti dengan metode apa. Baik. Itu saja Pak. Itu saja Pak Said, ada yang lain? Yang lain yang jelas gejala dari penyakit diabetes itu ada kebas juga Pak di kaki? Iya. Kebas jadi kebas itu banyak penyebabnya. Jadi kita konsultasi harus kita lihat siapa yang kita konsultasi itu. Kalau diabetes sudah 15 tahun itu biasanya sudah kebas. Kalau tidak dilakukan perawatan yang betul. Itu saja Pak ya. Terima kasih Pak Said, nanti langsung saya minta diulang balik apa tadi? Dari Pak Said ya. Ini masalah diabetes sudah 15 tahun, dia sudah banyak berobat, katanya digunakan laser juga Pak Ibu. Nah, jadi apakah ada mungkin dia pengen coba alternatif yang lain menggunakan pengobatan? Baik, satu, pemirsa sekalian, kesembuhan itu sebenarnya ada 3. Ada kuratif, ada preventif, ada paliatif. Kuratif dia sembuh total. Jadi penyakit itu sembuh total 100%. Dan hilang langsung begitu ya? Ya, ini selama sistem tubuh, organ tubuh tidak rosak. Berarti semua masih bagus? Ya, semua masih bagus. Atau mungkin yang diakibatkan ada gangguan-gangguan setan, kalau setan sudah keluar, penyakit itu sembuh. Itu betul sembuh total? Atau kalau disebabkan organ yang bermasalah, masalahnya itu masih boleh dibetulkan secara sempurna. Itu kuratif. Ini akan berlaku, boleh dilakukan, boleh disembuhkan 100% ini selama organ-organ belum rosak. Yang kedua kita sebut dengan paliatif. Itu perawatan itu harus dilakukan juga
walaupun tidak sembuh, tapi mungkin dia bisa menyembuhkan 70%. Mengurangi begitu ya, mengurangi masalah atau mungkin mengurangkan akibat-akibatnya efek-efek kepada yang lain. penyakit yang lain, ya. Dia Oke. punya Komplikasi, ya. komplikasinya gitu. Yang ketiga itu kita sebut dengan